Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu KD 3.8. KD 3.8 yaitu tentang merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Nah, tujuan dari bahasa Indonesia 3.8 yang pertama, melalui kegiatan membaca dan menyimak isi bacaan, siswa mampu menyebutkan ungkapan petunjuk yang terdapat dalam teks dengan tepat. Yang kedua, dengan mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menuliskan ungkapan petunjuk yang ada di dalam teks dengan tepat. Untuk kali ini kita akan belajar tentang kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk adalah kalimat yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu dengan urut atau sistematis. Silakan anak-anak buka buku paket tema 6 halaman 2. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang ayo mengamati. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberikan petunjuk. Ibu bilang, yang pertama, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Kemudian Dayu menjawab, baik Bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja sama dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Perhatikan cerita di atas sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah anak-anak menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Kalau anak-anak menemukan, silahkan nanti ditulis pada kolom yang sudah disediakan. Kira-kira pada bacaan tersebut, kalimat mana ya yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu? Ya, benar sekali. Kalimat petunjuk pada bacaan tersebut adalah yang dibicarakan oleh ibu. Yang pertama, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Kemudian, gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran. Kalimat tersebut adalah petunjuk membersihkan kaca. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak buka halaman 11. Kita akan belajar tentang petunjuk cara mengepel lantai. Pasti anak-anak sudah tahu ya bagaimana tata cara mengepel lantai. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Yang kedua, isilah ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Langkah yang kelima, peras kain pelnya. Yang keenam, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Setelah lantai digosok-gosok, insya Allah lantainya akan menjadi bersih dan wangi. Untuk contoh kalimat petunjuk selanjutnya, silakan anak-anak membuka buku paket halaman 32. Urutkan gambar berseri di bawah ini sehingga menjadi petunjuk menjemur pakaian. Yuk kita urutkan dari angka 1 sampai dengan angka yang keempat. Kira-kira urutan menjemur pakaian yang pertama yang mana ya? Benar sekali. Yang pertama, peras pakaian yang sudah dicuci.
Kemudian langkah yang kedua, yang mana ya? Benar sekali, baliklah pakaian sehingga jahitannya di luar. Sekarang kita lihat langkah yang ketiga. Betul sekali, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Kemudian langkah yang terakhir, yang mana ya? 100 buat kalian. Gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Insya Allah besok anak-anak sudah bisa ya ketika Ustazah meminta untuk mempraktikkan bagaimana cara menjemur pakaian yang benar. Anak-anak semuanya, ketika kita berbicara kepada orang lain untuk memberikan petunjuk, hendaknya dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang sopan dan santun ya, supaya orang yang kita beri petunjuk melaksanakannya dengan senang hati dan gembira. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya sesungguhnya segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan, segala sesuatu akan nampak jelek. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis Nabi tadi, mulai dari sekarang, mari kita menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang sopan dan santun ketika berbicara kepada orang tua ataupun teman kita, supaya orang yang kita ajak bicara mendengarkan dengan baik. Untuk yang terakhir, mari kita latihan soal ya. Silakan anak-anak buka pada halaman yang keempat. Berilah tanda checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Ustazah Ana akan memberikan 2 contoh saja ya. Untuk yang nomor 1, setiap hari ibu membersihkan rumah. Kira-kira itu termasuk kalimat petunjuk atau bukan ya? Ya, benar sekali. Pada nomor 1 itu bukan merupakan ungkapan petunjuk. Lanjut nomor 2. Cucilah tangan dengan sabun. Apakah itu termasuk kalimat petunjuk? Benar sekali. Itu adalah petunjuk cara mencuci tangan. 100 buat kalian. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, tentunya bersama Ustazah Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.